Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kami kesempatan dan kesehatan agar bisa berkumpul pada siang hari ini. Sebelum kita mulai materi yang berjudul sistem pembelian barang dagangan, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Kita dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Raka Sapno Mahindra, Dian Novitasari, dan Aprilia Tita Wahyuningsih akan menjelaskan tentang pokok pembahasan. Yang pertama adalah sistem pembelian bahan pokok, yang kedua anggaran barang untuk barang-barang fashion, yang ketiga pembelian terbuka, yang keempat pengakulasikan barang dagang ke toko, yang kelima strategi penggunaan merek, yang keenam pengambilan sumber daya luar negeri, yang ketujuh kebijakan manajerial terkait dengan pemakaian sumber daya asing, yang kedelapan hubungan dengan penjual, yang ke-9 bernegosiasi dengan penjual, yang ke-10 petunjuk untuk negosiasi tatap muka, yang 11 membangun dan menjaga hubungan strategis terhadap penjual. Kita akan masuk ke pokok pembahasan pertama, yaitu sistem pembelian bahan pokok. Sistem ini terdiri dari beberapa modul yang menunjukkan bagaimana cara pemesanan dan kapan pemesanannya. Sistem ini membantu pembeli dengan dua fungsi, antara lain: 1. Memonitor dan mengukur permintaan rata-rata untuk barang tertentu pada tingkat SKU. 2. Meramalkan permintaan SKU di masa depan dengan mempertimbangkan variasi musiman dan melibatkan dan merubah tren. Yang berikutnya, laporan manajemen persediaan. Retail harus menjadwalkan yang jelas terhadap vendor. Jadwal ini ditentukan dengan cara memberikan bobot pada biaya pengangkutan barang dibandingkan biaya pembeli pada penanganan barang. Selanjutnya, semakin banyak barang yang dibeli oleh retail, maka akan semakin tinggi pula biaya pengangkutannya. Lalu ada lagi isi laporan manajemen persediaan dibagi menjadi 7 poin. Yang pertama adalah daftar stok dasar, penjelasan tiap SKU, dan merangkum bagaimana posisi dalam gudang. Yang kedua, perputaran persediaan dibuat berdasarkan tujuan finansial keseluruhan dan digunakan untuk mengendalikan sistem manajemen persediaan. Yang ketiga adalah persediaan produk, untuk menentukan banyaknya produk yang harus tersedia memerlukan keputusan manajerial yang rumit. Yang keempat adalah stok cadangan, digunakan untuk berjaga-jaga jika terjadi kehabisan stok dikarenakan permintaan melebihi jumlah yang diperkirakan atau ketika sebuah barang tertunda kedatangannya. Yang kelima, dengan smoothing eksponensial, di mana penjual di periode waktu yang lalu diberikan bobot untuk meramalkan penjual di periode yang akan mendatang. Lalu ada titik pemesanan, yaitu jumlah barang minimum yang harus tersedia sehingga barang tidak boleh habis sebelum pemesanan berikutnya datang. Terus yang ketujuh, yang terakhir, jumlah yang dipesan, yaitu selisih antara jumlah yang tersedia dan titik pemesanan. Lalu ada yang B, anggaran barang untuk barang-barang fashion. Dalam rancangan anggaran ini hanya menjelaskan beberapa banyak uang yang dihabiskan setiap bulannya untuk mendukung penjualan dan menentukan titik pulang pokok. Lalu ada isi rancangan anggaran, yaitu distribusi persentase penjualan terhadap musim dengan memeriksa persentase penjualan setiap bulannya selama beberapa periode tahunan, maka dapat diketahui akan adanya perubahan. Lalu distribusi persentase reduksi bulanan terhadap musim. Untuk memenuhi penjualan bulanan yang diramalkan, maka harus mempertimbangkan faktor yang dapat mengurangi stok barang di gudang. Lalu ada penjualan bulanan sebanding dengan penjualan total yang diramalkan untuk periode waktu tertentu dikalikan dengan setiap persentase penjualan di tiap bulannya. Lalu ada reduksi bulanan, yaitu penyebab tidak terjualnya SKU, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu barang old fashion style dan ukurannya. Lalu ada lagi isi rancangan anggaran, rasio stok penjualan untuk BOM, yaitu jumlah persediaan yang harus tersedia pada awal bulan untuk memenuhi ramalan penjualan. Lalu stok EOM,
Stok EOM adalah end on month, ya untuk bulan ini adalah sama dengan EOM di bulan sebelumnya. Lalu stok BOM, jumlah persediaan yang direncanakan untuk awal bulan sama dengan penjualan bulanan dikali dengan rasio stok penjualan. Lalu ada penambahan stok bulanan. Penambahan stok bulanan sama dengan jumlah yang dipesan untuk dikirim setiap bulannya. Dan rumusnya adalah sama dengan penjualan ditambah reduksi ditambah persediaan EOM dikurangi persediaan BOM. Lalu ada lagi evaluasi rancangan anggaran barang dagang. Jika pergantian ramalan dan GMROI yang sebenarnya lebih besar daripada yang direncanakan, artinya kinerja lebih baik daripada yang diharapkan, sehingga tak perlu dilakukan evaluasi. Lalu C, yaitu sistem yang mencatat banyak uang yang dikeluarkan tiap bulan dan beberapa banyak yang tersisa. Pencatatan barang dan kapan harus dikirim dicatat dengan teliti dan harus dikirimkan dicatat dengan teliti. Sistem ini adalah komponen penting dalam proses manajemen barang dagang. Yang pertama adalah penghitungan pembelian terbuka untuk periode yang lalu. Perhitungan pembelian terbuka di akhir periode mudah dilakukan karena telah terlalu, maka stok akhir tahun yang sebenarnya sebanding dengan stok EOM yang diproyeksikan. Lalu perhitungan pembelian terbuka untuk periode sekarang, stok EOM yang diproyeksikan adalah sebanding dengan persediaan yang dimiliki ditambah apa yang dibeli dan dikurangi pengurangan karena penjualan atau karena reduksi persediaan lainnya. Rumusnya adalah stok EOM direncanakan dikurangi stok EOM yang diproyeksikan. Lalu yang terakhir adalah mengalkulasikan barang dagangan ke toko. Toko-toko rantai biasanya mengalokasikan toko-toko mereka sebagai toko A, B, dan atau C. Berdasarkan volume penjualan potensial masing-masing, tiap alokasi barang ke toko-toko tersebut berbeda-beda. Toko-toko yang lebih kecil merupakan rasio stok penjualan yang lebih besar dari rata-rata pengalkulasian berlaku untuk barang-barang fashion maupun barang pokok. Dengan strategi distribusi tarik, pemesan untuk bahan pokok dilakukan ditingkatkan toko berdasarkan data permintaan yang diperoleh melalui terminal kasir. Dengan strategi distribusi dorong barang dialokasikan ke toko berdasarkan permintaan histori, posisi persediaan pada pusat distribusi, dan kebutuhan toko. Baik, untuk poin berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai strategi penggunaan merek. Retail dalam hal strategi penggunaan merek atau branding dihadapkan dengan banyak pilihan. Yang pertama, retail tersebut dapat membeli merek yang sudah terkenal. Yang kedua, retail tersebut dapat mengembangkan merek mereka sendiri. Dan yang ketiga, retail tersebut dapat mengembangkan bauran dari keduanya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis merek. Yang pertama ada merek pabrik, yang merupakan produk yang dirancang, diproduksi, dan dipasarkan oleh penjual. Retail memiliki merek pabrik karena merek tersebut memiliki pelanggan yang tetap. Dan untuk biaya promosi untuk merek pabrik ini cenderung relatif lebih rendah. Yang kedua ada merek lisensi, yaitu merek di mana pihak yang membeli dan menandatangani surat kontrak dengan sebuah pemilik merek untuk mengembangkan, memproduksi, dan menjual merek tersebut. Yang ketiga ada merek privat, yaitu merek produk yang dibuat dan hanya tersedia untuk dijual oleh retail tersebut. Nah, untuk retail yang memilih merek privat ini, konsekuensinya mereka harus mempromosikan produk mereka sendiri. Dan untuk yang keempat, ada sebuah merek atau toko. Beberapa retail besar telah mengembangkan barang dengan label privat yang kuat, sedangkan retail lain memiliki merek yang kuat sehingga konsumen rata-rata tidak bisa membedakan antara toko dan merek. Selanjutnya, ada pengambilan sumber daya luar negeri. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan tersebut, yaitu yang pertama, efek negara asal. Retail biasanya mengambil barang dari negara yang masih berkembang,
karena biasanya mereka peroleh harga yang relatif lebih rendah, dikarenakan negara tersebut memiliki teknologi yang bisa memproduksi barang tersebut, sehingga mereka menjual barang tersebut dengan harga yang murah. Yang kedua ada fluktuasi mata uang asing. Perbedaan nilai tukar dan fluktuasi nilai tukar bisa menambah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pebisnis retail. Nah, ini bisa diatasi dengan adanya perjanjian di awal untuk penetapan nilai tukar. Yang ketiga ada pajak, yaitu biaya yang dikenakan oleh pemerintah terhadap barang-barang impor. Ini bertujuan untuk melindungi barang-barang dalam negeri untuk kompetisi dengan barang luar negeri. Ini pajak juga bisa menambah pendapatan bagi pemerintah. Yang keempat, ada zona perdagangan bebas, yaitu area khusus dalam sebuah negara yang dapat digunakan sebagai gudang, pengemasan, pelabelan, pembuatan, perakitan, atau pengangkutan barang impor tanpa kena pajak. Dan yang terakhir ada biaya pengangkutan persediaan. Biaya pengangkutan akan lebih tinggi jika mengimpor barang dari luar negeri dibandingkan dari dalam negeri, dikarenakan di dalamnya termasuk juga biaya peminjaman uang untuk investasi seperti asuransi dan pajak. Yang selanjutnya ada kebijakan manajerial terkait dengan pemakaian sumber daya asing. Yang pertama ada kontrol kualitas. Standar kualitas lebih susah dijaga dan diukur daripada bila mengambil sumber daya domestik. Biasanya masalah ini muncul di negara-negara yang kurang berkembang. Dan yang kedua, membangun partnership yang strategis. Nah, hal ini sulit dilakukan jika retail mengambil barang dari negara-negara yang kurang berkembang. Biasanya bahasa seringkali menjadi kendala utama. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aprilia Tita. Baik, terima kasih kepada Mbak Diana Vitasari yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai berhubungan dengan penjual. Nah, cara berhubungan dengan penjual ini ada 5. Yang pertama, pertukaran melalui internet. Dengan memanfaatkan inovasi yang ada, maka saat ini retail dapat bertukar informasi melalui internet dan banyak membawa kemudahan bagi masyarakat. Nah, fungsinya itu apa sih? Fungsi dari pertukaran internet ini misalnya seperti dapat menjadi petunjuk saat mencari barang secara elektronik dalam internet. Terus yang kedua ada dapat menjadi ruang seleksi sehingga mempersempit ruang pencarian untuk pabrik tertentu. Selanjutnya itu ada pusat grosir, di mana pusat grosir ini memiliki tempat yang permanen dan retail dapat mengunjungi setiap saat. Yang ketiga ada pameran dagang, di mana penyewa itu menyewa tempat sementara untuk menawarkan produknya. Yang keempat ada membeli di tempat sendiri, di mana banyak orang atau mayoritas pembeli itu berasal dari tempat atau pabrik itu sendiri, karena biasanya karyawan-karyawannya diberikan diskon khusus oleh retail di tempat mereka bekerja. Lalu yang kelima ada kantor-kantor pembelian, di mana pusat pembelian yang mayoritas menyediakan jasa untuk membantu retail dalam membeli barang, seperti menyediakan jasa antar barang gratis seperti itu. Lalu selanjutnya ada jenis pertukaran. Jenis pertukaran sendiri ada 3. Yang pertama konsorsium, yang kedua ada bursa privat, yang ketiga ada independen. Nah, bursa konsorsium sendiri yaitu bursa retail yang dimiliki oleh beberapa perusahaan dalam satu industri. Yang kedua, bursa privat yaitu bursa yang beroperasi untuk penggunaan eksklusif dari sebuah perusahaan. Yang ketiga, bursa independen. Bursa independen yaitu bursa retail yang dimiliki oleh pihak ketiga yang menyediakan sarana elektronik untuk melakukan pertukaran. Selanjutnya yaitu bernegosiasi dengan penjual. Nah, cara bernegosiasi dengan penjual ini ada 7. Yang pertama, pertimbangan sejarah untuk mengetahui masa lalu dari peritel dan penjual. Jadi, kita dapat mengetahui apakah peritel ini rekam jejaknya baik atau tidak. Yang kedua, menanyakan di mana barang-barang sekarang
untuk mengoptimalkan peluang yang ada. Yang ketiga, menetapkan tujuan untuk hal-hal tertentu. Tujuannya apa saja? Nah, tujuannya ini seperti menambah markup dengan menawarkan produk kepada retail dengan harga murah. Yang kedua, mengatur pembayaran terhadap barang yang dibeli. Yang ketiga itu seperti tujuannya itu negosiasi pembayaran transport, apakah akan ditanggung retail atau ditanggung oleh perusahaan pemasok. Lalu yang keempat, mengetahui tujuan dan batasan penjual. Nah, tujuan yang diharapkan penjual sendiri antara lain yang pertama itu dapat menumbuhkan relasi secara berkelanjutan atau berjangka panjang. Yang kedua itu menguji barang baru agar dapat menarik minat retail untuk menawarkan produk tersebut di toko, karena biasanya toko-toko itu menawarkan produk-produk lama yang sudah memiliki pasar dan diminati banyak konsumen. Jadi jika toko mau menawarkan produk baru, maka sebaiknya retail memberikan tawaran khusus kepada toko tersebut, seperti memberikan diskon atau memberikan bonus barang barunya itu untuk diberikan kepada toko. Yang kelima, ada rencanakan untuk memiliki negosiator yang sama dengan jumlah penjual. Yang keenam, memilih tempat yang bagus untuk bernegosiasi. Nah, tempatnya itu seperti kantor retail itu sendiri, agar jaraknya dekat dengan apapun yang dibutuhkan, atau misalnya tempat penjual agar dapat mengetahui lebih banyak informasi mengenai penjual yang akan kita tuju. Lalu yang terakhir, cara bernegosiasi dengan penjual adalah mewaspadai tenggang waktu agar terhindar dari penolakan retail, karena biasanya retail itu memberikan tenggang waktu kepada penjual dan penjual sendiri harus memperhatikan waktu-waktu tersebut. Selanjutnya, materi mengenai petunjuk untuk negosiasi tatap muka. Nah, caranya bagaimana sih negosiasi dengan tatap muka? Nah, di sini dijelaskan bahwa cara negosiasi sendiri ada 6. Yang pertama, jangan sekali-kali mengkaitkan hubungan lain dengan bisnis, misalnya seperti mencampur adukkan hubungan pribadi dengan hubungan bisnis. Yang kedua, harus menyiapkan poin-poin prioritas utama yang hendak dicapai dengan dukungan data sekunder yang jelas. Jadi setiap apa yang kita utarakan itu harus terdapat bukti atau data-data sekunder untuk memperkuat pendapat kita. Yang ketiga, membuat pilihan yang dapat membawa keuntungan bagi kedua pihak seperti win-win solution. Jadi bagi retail ataupun penjual itu mendapatkan keuntungan yang sama. Terus yang keempat, memberikan kesempatan bagi setiap pihak untuk menyampaikan pendapat. Jadi jangan sekali-kali kita sebagai retail itu menguasai waktu berdiskusi. Jadi kita harus memberikan waktu kepada lawan bicara kita untuk menyampaikan pendapatnya. Yang kelima, ada mengetahui batasan-batasan saat berbicara untuk menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Terus yang keenam, review kembali pembicaraan negosiasi. Nah, kenapa sih harus mereview kembali? Nah, hal itu disebabkan agar menghindari konflik-konflik yang akan terjadi apabila terdapat informasi yang kurang dalam penyampaian saat negosiasi. Jadi diharapkan untuk retail dengan lawan bicaranya itu mereview kembali tentang informasi apa saja yang telah disampaikan atau keputusan apa saja yang telah dibuat. Lalu ada materi membangun dan menjaga hubungan strategis dengan penjual. Nah, bagaimana sih cara menjaga relasi strategis itu? Nah, caranya itu ada 4. Yang pertama, ada membangun kepercayaan satu sama lain. Jadi, antara retail maupun pemasok itu harus saling percaya agar tidak ada saling curiga atau saling menyalahkan satu sama lain. Yang kedua itu komunikasi terbuka, karena komunikasi terbuka ini akan menjadi kunci kesuksesan bagi kayak negosiasi antara retail maupun pemasok. Ketiga, ada memiliki tujuan yang sama. Nah, kalau misalkan retail dengan pemasok memiliki tujuan yang sama, maka mereka akan satu pikiran dan
kayak kalau berbicara itu akan nyambung, apa yang akan mereka tuju, lalu apa yang mereka ingin capai, seperti itu. Lalu yang keempat, itu ada komitmen yang kredibel, melibatkan pengeluaran untuk meningkatkan produk dan jasa. Seperti ingin bagaimana caranya itu produk dapat menguasai pasar lokal. Nah, itu tuh antara retail maupun pemasok harus kayak eh, melibatkan keuangan mereka kayak gitu, tapi harus disetujui satu sama lain. Lalu bagaimana sih cara membangun relasi kemitraan dengan tingkatan komitmen? Nah, caranya itu yang pertama ada kesadaran pada saat melakukan transaksi dan melihat produk yang ditawarkan. Jadi, ketika peritel melakukan transaksi itu harus benar-benar mengetahui kondisi produk yang mereka beli, jadi tidak ada yang saling dirugikan. Lalu yang kedua, eksplorasi pada saat akan membeli barang, seperti membandingkan barang yang ditawarkan oleh toko lain, jadi seperti membandingkan harga, kualitasnya, seperti itu. Kita itu akan tahu bahwa barang yang dibelinya itu dengan kualitas yang baik. Yang ketiga ada perluasan untuk memutuskan hubungan jangka panjang dengan penjual. Terus yang keempat ada komitmen untuk saling menguntungkan dan membina sebuah bisnis yang lebih serius. Nah, sekian presentasi dari kami. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.